وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, mohon maaf enggak saya sebutkan satu persatu ini karena disuruh singkat waktu, Pak. Ya, kalau saya sebut semua kiai-kiai, guru-guru yang ada di sini itu udah saya hormatin semua, gitu deh ya. Yang saya hormati aparat pemerintah desa, dari Bapak Kepala Dusun, dari semua dusun sedesa Sasak Panjang, semua RW sedesa Sasak Panjang, semua RT sedesa Sasak Panjang, semua para tokoh masyarakat sedesa Sasak Panjang, dan semua jamaah yang berasal dari warga-warga desa Sasak Panjang, dimanapun wilayah itu berada, selagi mereka tinggal di Sasak Panjang, semuanya saya hormati. Satu lagi yang terlupa, semua BKM, masjid dan musola sedesa Sasak Panjang. Mudah-mudahan kita semua, termasuk warga kita, selalu dapat lindungan dari lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, lanjut saja. Ibarat kita di kendaraan, ya. Ibarat di kendaraan, kita pakai seternelang 3, tancap gas biar cepat. Soalnya salahnya masih panjang Pak. Tak ada kata lain yang paling terasa oleh kita semua, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Sendes, silakan saya ke depan. Kita syukuri nikmat Allah dengan apa? Walaupun sekarang saudara-saudara, ini COVID-19 jangan dianggap udah selesai. Ini belum berakhir, Pak. Tapi memberanikan diri kita untuk menegakkan kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua warga kita, dan kita berdoa semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan berakhir, sehingga tidak semua membuat kita takut. Mau ngaji takut, bener gak? Mau kumpul-kumpul orang takut. Yang kesiangan ini pengantin-pengantin udah pada dinikahin belum dikeriakin, bener gak? Lah yang siapa yang udah bikin undangan, kan kalau mereka pada nongol orang pada kondangan, gagal lagi baik. Gara-gara COVID ini, pikir-pikir COVID hebat bener ya. Kuat banget begitu orang menghormatinya, enggak pada berani sembarangan begitu. Coba kalau kiai kita ngomong begitu pengajian, wah ditakutin kalau pada orang datang. Ya, hebat amat pantasnya. Ya. Masya Allah. Malam ini pengajian maghrib gabungan kita mulai kembali. Baru rasain malam ini hadiah Fatihah kita tadi, ya Allah, para pendiri-pendiri pengajian kita, ulama-ulama di desa kita, yang sejak saya lahir guru-guru kita, mereka adalah yang mendirikan pertama maghrib gabungan. Sudah 22 tahun jalan, masih eksis, alhamdulillah. Makanya mungkin kita kurang berkahnya pengajian kita lantaran kita lupain jasa-jasa mereka. Kadang-kadang kita ngaji buru waktu, targetnya Isya, takut ketinggalan Isya berjamaah. Rupanya
Kata kamu apa takut kelamaan ngajinya ya wallahu a'lam dah. Ya. Sebab apa kalau lebih sedikit kadang-kadang udah pada melihatin jam. Untung di sini jamnya nggak di sono, adanya di belakang kali. Saya nggak melihat jam. Saya nggak melihat jam, berarti jamaah yang melihat jam. Nanti udah pada melototin saya paham. Saya menjadi orang paling sensi. Dan kalau udah Romano udah bisa saya ikut, wassalam gitu aja. Lama-lama amat aja kan gitu ya. Yang penting mah biar sedikit mas, banyak nggak masuk buat apa? Punya duit banyak agar bisa disimpan di kantong ya. Karena ini kan sama aja nggak punya duit, bener kan? Yang penting punya duit di kantong, nggak keluar ya duit banyak. Kantong kita kemana-mana. Itu Pak Amin, ya Rabbal. Begitu hadir. Rupanya kurang berkat pengajian kita. Makanya mohon kepada para alim ulama, para asatidz ketika hadiah, apalagi ditambah di tempat-tempat kita, jangan pernah lupakan guru-guru kita. Mereka yang ngajarin kita, terus terang aja kayak Haji Muhammad Qasim yang ngajarin saya nulis. Saya kenal alif bata oleh beliau. Coba nih orang-orang yang seusia saya, pasti seguru sama saya. Apakah saudara-saudara mega berikutnya Haji Khoir lebih muda, tapi beliau termasuk pendiri orang tua saya almarhum Bapak Khalid Haji Iman. Semua mereka itu pendiri majlis gabungan, sangat aktif. Bahkan saat itu kalau di masjid pengajian gilirannya nggak perlu pakai tenda, tapi kalau giliran di musola pakai tenda, lantaran kebeludak jamaahnya nggak muat. Zaman beliau begitu, beliau pada nggak ada satu persatu pengajian tinggal bisa dihitung sama jari. Nah kalau bisa kayak menghitung kalau begitu, bisa kalau jamaah hitung nggak? Ya ini saudara-saudara. Makanya dengan begitulah alhamdulillah kita enggak suul ada bapak guru-guru kita. Kita doain mudah-mudahan diluaskan kuburnya, diterima iman Islamnya, diterima amal ibadah amal solehnya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih ada waktu? Oh, masih. Tadi katanya udah jadi, bisa dia menyetop saya kalau kelamaan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, untuk kali ini saya bawa kitab Nasaihul Ibad. Ya, insyaallah di sini ada khabar, ada asar, ada hadisnya, ada juga asar, itu perkataan-perkataan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya coba-coba baca lah, enak juga ini. Ini mau untuk perdana saya buka ini aja. Bukan yang ceramah kiai dan kita BPD. Itu apa BPD kita sekarang kiai, masya Allah, luar biasa. Amin ya Rabbal. Nasaihul ibadi, nasihat-nasihat untuk para hamba-hamba Allah. Jadi itu hamba Allah kita semua insya siap menjadi hamba Allah. Siap nggak? Siap apa nggak jadi hamba Allah? Untuk siap. Kalau kita siap menjadi hamba Allah, berarti siap mengikuti aturan-aturan Allah. Ya, kita menjadi hamba. Kita menghambakan diri kepada. Itu pun kalau Allah siap umpamanya, ya diperhamba. Kalau kita diperjabat, kalau perhambaan kita, kalau Allah terima, kalau enggak na'udzur. Makanya kita siapkan kita menjadi hamba Allah. Apa yang Allah suruh, insya Allah kita lakukan. Apa yang Allah larang, insya Allah kita berusaha untuk meninggalkan larangan-larangannya. Bibayani al-fazil. Nasaihul ibad ini menjelaskan atau menerangkan tentang lafaz-lafaz munabihatin yang memperingati atau mengingatkan kita alal isti'dadin, yaitu supaya menyediakan diri atau supaya bersedia liyaumil ma'ad, untuk hari kemudian, yakni hari kiamat. Nah, ini kalau bicara hari kiamat kita disuruh menyediakan dari sekarang. Ya, kalau anak-anak dari usia balik udah harus menyiapkan diri. Kenapa?
kiamat pasti dilalui oleh semua orang. Ya. Kenapa demikian? Karena bicara kiamat ada dua macam. Ada kiamat sughra, ada kiamat. Kalau kita nggak mencapai kiamat kubra, mudah-mudahan kita nggak ngalamin yang namanya kiamat kubra. Karena sangat menakutkan, sangat mengerikan. Idza zulzilatil ardu apabila bumi digoncangkan dengan sehebat-hebatnya goncangan. Ya Allah, kita mah cuma ada rindu aja, ada gempa, orang udah pada ketakutan di gedung-gedung yang menjulang tinggi. Kalau ada gempa, orang sudah berturut-turut turun, seakan-akan itu gedung bertingkat yang sampai pencakar langit mau dibalikan itu gedung, saking takutnya. Bahkan ada yang sampai bahaya itu kalau cuma kena gempa doang. Bagaimana kalau kiamat nanti ini bumi digoncangkan, bukan digoyangkan. Kali digoyang mah enak seperti diayun, dibuai. Ini menggoncang pak, yang bawah ada di atas, yang atas ada di bawah. Yang miring ditublekkan, yang udah tublek diangkat lagi. Kadang-kadang kayak cuek sambal. Dari cabai nyampur sama bawang, bawang nyampur sama lain-lainnya. Ya Allah. Makanya karena begitu dahsyatnya mesti kita persiapkan. Apa persiapannya? Amal soleh. Nanti mudah-mudahan nggak nemuin kita kiamat kubro itu. Tapi kiamat sughra akan didapati oleh setiap orang, walaupun dia takut banget malamnya. Kenapa kiamat sughra? Gempa, kiamat sughra. Gunung meletus, kiamat sughra. Banjir, kiamat sughra. Pesawat jatuh, kiamat sughra. Ya, motor, mobil, kecelakaan, kiamat sughra. Setiap ada dikibarkan bendera kuning ada yang meninggal, kiamat sughra. Nah itu kan semuanya orang pada bakal nemuin. Ya kan, bakal. Ya kita disuruh persiapan. Siap kan. Wa as'alullaha al-karim, dan saya bermohon kepada Allah yang maha mulia, ayyan fa'a bihil muslimin, semoga nasaihul ibad ini memberikan manfaat untuk orang-orang muslim. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk kita semua jamaahnya, amin ya rabbal. Wa ayyaj'alahu zakhiratan, dan semoga Allah menjadikannya kitab ini adalah menyimpan atau simpanan ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Jadi nasihat ini jangan pernah kita lupakan. Ya, makanya nanti kita ikutin sekarang di Masjid Dawatul Islam, berikutnya tadi di Al-Karim, berikutnya lagi di mana, kita ikutin begitu Pak. Sampai kapan azal datang? Ya, sebab udah bicara ajalnya itu namanya kiamat. Wa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka nggak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan sesaat pun. Tuh, kalau datang bicara ajal begitu. Ya anak melengek-lengek pengen banget bapak saya udah ada di Kemang Pak, entar lagi napa malaikat dikit lagi. Kalau udah waktunya main ketotot baik malaikat mah begitu Pak, yang kita tapi Bapak kita tidak perlu takut tentang kematian. Yang penting kematian mendatangi kita, matinya kita husnul. Makanya ulama ajarin kita setiap kita sholat pada sujud terakhir diajarkan Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Mati mah urusan mati mah pasti datang pada semua orang, tapi matilah wala tamutunna illa wa antum, jangan kamu mati kata Allah kecuali matinya kamu dalam keadaan Islam dan husnul khatimah. Masih ada waktu kan? Itu ngapain Pak ya? Itu Pak, apa hari kiamat? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha. Sudah tahu banget itu mah artinya ya. Dengan menyebut nama Allah kita sebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. Pak, ini beda, Rahman Rahim sama tapi beda. Ya, sama-sama itu Allah yang memiliki sifatnya.
Bedanya kalau Allah memberikan sifat Rahman adalah semua makhluknya di muka bumi ini diberikan sifat Rahman, diberikan kasih. Apa yang kita minta, yang enggak minta pun dikasih dengan tidak memandang bulu. Kesian kalau ada pandang bulu, kesian yang enggak punya bulu. Yang bulunya panjang banyak kan yang 20 enggak dapat titik-titik asal, kan kesian ya. Makanya Allah minta enggak pandang bulu, enggak pandang jenis kelamin, enggak pandang dia bangsa manusia, bangsa jin, bangsa setan, dan makhluk-makhluk yang lain, yang binatang, hewan dan lain-lain. Enggak, semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah, yang tidak ibadah, yang ibadah, yang tidak ibadah, kemudian yang taat dan yang tidak taat kepada Allah, semuanya dikasih karena Allah memang Maha Sifat Rahman. Tuh, Maha Sifat Rahman semuanya dapat. Ya, jangan pernah berkuk dada nih, gua biar gua ngaji langka nih. Gua mau usah 3 setahun sekali kalau lebaran doang, salaman, cium tangan bolak-balik. Tapi itu dia, apa yang gua kagak punya, ini punya, itu punya, itu punya. Yang orang-orang kagak punya, gua punya. Itu yang rajin banget, miskin banget, melarat banget. Kan begitu kan ngecek juga begitu. Kalau dikira saya diajak begitu, kalau punya aja, ngomong aja lu gede, bisa digituin kita. Ya dia punya apa yang punya gua, begitu saudara. Makanya Allah Maha Sifat Rahman diberi semuanya. Paham? Sampai binatang melata yang kecil nyamuk ada rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya apa yang ada. Binatang melata dari yang besar yang kecil ada rezekinya. Siapa yang ngasih rezeki? Allah Subhanahu. Sifat Ar-Rahim spesial, spesifik ini. Nikmat ini sudah diberikan kepada semua orang seperti di dunia ini. Hanya spesial untuk orang-orang yang takwa. Siapa yang takwa? Mereka yang wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya innal insana lafi khusr, sesungguhnya orang-orang pada merugi. Siapa yang merugi? Illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itulah nanti yang di akhirat dia tidak akan pernah ketemu susah. Dari imannya membuahkan takwa. Apa itu takwa? Hanya takut kepada Allah. Saya berbuat salah, berbuat durhaka, takut siksa Allah. Saya ibadah, saya sholat, infak, sedekah, puasa, ibadah yang dia lakukan, takut kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Makanya al-jannatul lil muttaqin, surga hanya diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Sampai masuk surga aja deh ya. Itu dari setor saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini murid melunjak banget ini ya. Saya baru kali ini masih pelajaran di setor. Baik, terima kasih kepada guru kita.